Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiapkan segala hal, yang telah menjaga diri kita dari mulai bayi sampai saat ini untuk hadir di tempat yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa dan tak akan pernah dilupakan selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya kita mencintai beliau dan mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia, izinkan untuk menyampaikan satu pesan untuk semua pengurus dan yang ada di bawah pengurus, yaitu para anggota. Dengan satu pesan ini, kalau dijalankan dengan benar, insya Allah yang namanya pondok nggak pakai hukuman bisa jalan. Tapi cuma satu, untuk menjalankan tugas ini itu beratnya 3 kali lipat, bahkan bisa 5 kali lipat. Apa yang pertama dan paling utama dan harus diutamakan dalam pelantikan seperti ini? Ada sebuah ungkapan Sayyidul Qaumi Khadimul. Satu dong. Apa artinya Sayyidul Qaumi? Pemimpin sebuah kaum. Harus ingat belakangnya. Jangan bangga ketika jadi pengurus, jangan sombong ketika jadi pengurus, jangan merasa besar hati ketika jadi pengurus. Ingat belakangnya Sayyidul Qaum, pemimpin sebuah kaum, khadimuhum, adalah pelayan buat kaumnya. Maksudnya apa? Pengurus bukan untuk dibanggakan, pengurus bukan untuk membanggakan diri, pengurus bukan untuk membesarkan diri di hadapan para anggota, pengurus bukan untuk menampakkan keangkuhan di dalam dirinya, tapi pengurus untuk melayani. Melayani dalam arti bagian kebersihan, melayani dan mengisi apa yang perlu diisi di dalam bagian kebersihan. Bagian keamanan, melayani dan mengisi apa yang perlu diisi di dalam bagian keamanan. Begitu seterusnya. Kalau ini dijalani, perasaan setiap pengurus merasakan aku adalah khadim, aku adalah pelayan. Sama seperti kamu nih pengurus, kita juga yang megang pondok nih khadim, pelayan. Kalau pelayan itu apa? Pelayan dia beresin, dia siapin, dia juga yang beresin akhirnya. Nah itulah pelayan. Jadi yang pengen disampaikan pada pelantikan kali ini, untuk kita menanamkan di dalam diri kita ini pelayan. Siapa yang kita layani? Thalibul ilm, penuntut ilmu. Berarti tugas kita nggak jauh beda sama malaikat. Malaikat ngapain? Malaikat itu selalu mendoakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika kita menjadi pelayan untuk penuntut ilmu, itu tandanya kita sama malaikat memiliki tugas sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus diingat terakhir, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukan. Apa sepertinya pahalanya? Min ghairi an yanqusa minhum syai', tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan sedikit pun. Contoh, bagian kebersihan, harusnya biasanya dia tidur atau biasanya dia istirahat. Pagi hari dia kontrol piket A, B, C, D. Itu setiap sampah yang diangkut, setiap kotoran yang dibersihkan, setiap tempat yang disucikan dapat pahala. Yang penting niatnya satu, ngajak orang kepada
kebaikan. Bedanya pengurus kita sama pengurus yang lain di pondok-pondok lain, Anda cuma satu, ente nggak boleh ngukum, nggak boleh ngukum. Dalam arti ada pelanggaran apapun kasih tahu aneh atau kasih tahu Bang Uwi, kasih tahu Betatu, kasih tahu kabar itu, kasih tahu Kavia. Kenapa? Biar semua hukuman, biar semua aturan kalian cuman jalanin, awasi. Yang hukum kita aja. Karena kalau ente yang hukum juga, aneh ngeri nanti ada kekerasan di situ. Karena anda lihat ini masih pada kecil-kecil. Kalau kecil-kecil kan pengennya cepat aja, dijitak kayak diapa kayak gitu ya. Nah itu pesanannya yang kedua. Yang terakhir buat pengurus yang tadi apa? Pertama, kita harus merasa sebagai khadim, pelayan. Pelayan itu bukan berarti orang mulia, bukan. Pelayan itu budak. Pelayan budak, siapin apa yang dibutuhin, bersihin apa yang perlu dibersihin, rapiin apa yang perlu dirapiin. Yang kedua tadi apa? Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan. Yang ketiga, yang terakhir dan ini inti daripada semuanya adalah satu, teladan yang baik. Jangan sampai kita nyuruh orang mandi, kita belum mandi. Jangan sampai kita nyuruh orang sholat, kita tidur di kamar. Jangan sampai kita nyuruh orang ngaji, kita cuma gusa ngumpet, nggak melakukan hal yang kita suruh. Ini kemarin aneh cerita, siapa namanya ya? Aneh lupa, aneh dengar di di reels IG gitu ya. Ada seorang tua, ini ngadu sama dia, kalau nggak salah dia bukan orang Islam deh. Yang di tempat ngadu ini bukan orang Islam. Datang orang tua bawa anaknya. Anaknya ini sering makan garam. Semua yang berlebihan itu berbahaya. Cinta berlebihan berbahaya. Ya, selama kagak dibingkai dengan bingkai agama. Makan berlebihan berbahaya. Minum berlebihan berbahaya. Semua yang berlebihan kalau bukan niatnya kepada Allah berbahaya. Dia bawa anaknya, dibawa kepada seseorang. Aneh yakin kayaknya ini orang bukan orang Islam, cuman nih orang dipandang sama orang-orang lain gitu. Dia bawa anaknya ngadu, ini anak saya sering banget makan garam. Kata dokter harus berhenti dari makan garam. Kalau terus menerus makan garam, dia bakal sakit dan bakal bakal menghasilkan sesuatu yang di luar nalar nantinya. Kata yang didatangin ini, yaudah nanti beberapa saat, aneh lupa berapanya, pokoknya beberapa saat nanti kamu balik lagi kemari. Baru saya kasih resepnya, saya kasih caranya biar anak kamu ini berhenti dari makan garam. Setelah waktu udah berputar, waktu itu pun sampai, waktu itu pun tiba, dia datang lagi bawa anaknya. Datang kepada orang ini ngomong apa? Ya udah nak, kamu sekarang berhenti ya makan garam. Pulang begitu doang, orang tua ini bingung. Ketika sampai rumah nih orang nggak makan garam lagi. Dia udah berhenti nggak makan garam lagi. Udah kagak pernah lagi nyicipin garam. Akhirnya orang tuanya bingung dong, kok bisa orang dibilangin begitu doang langsung langsung berhenti makan garam gitu. Datang lagi orang tuanya kepada orang ini. Datang, kenapa? Kok kamu bisa sih cuma ngomong jangan makan garam ya nak? Gak pakai disebutin kenapa, karena makan garam A, B, C, D, kenapa? Enggak disebutin alasan, cuma kamu jangan makan garam ya nak? Cuma begitu doang. Kata orang ini, iya, karena selama aku nyuruh kamu jangan datang kepadaku, aku nyuruh kamu untuk mengundur datang ke tempatku lagi, itu aku larang diriku untuk makan garam. Oleh karena itu, ucapan yang aku ucapkan kepada dia masuk ke dalam hatinya. Jadi bagian kebersihan nyuruh bersih, mandi. Bagian kesehatan nyuruh sehat, makan, bersihin tempatnya. Bagian keamanan nyuruh orang tidur, habis gedor-gedor kunci tidur. Semuanya keteladanan. Semua yang diajarin Nabi, kalau kita belajar dari awal beliau diutus sampai beliau pengen meninggal, cuma satu, teladan. Nabi nyuruh sholat, Nabi datang. Nabi pengen ngaji, Nabi datang. Perang, Nabi paling depan. Urusan makan, Nabi paling terakhir. Itu namanya khadim, pelayan dan teladan. Jadi buat uswah ini, uswah artinya
Itu ditauladan buat uswah, karena ente yang pertama, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang berbuat baik, dia buat suatu kegiatan yang baik, terus diikuti sama orang lain, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia dapat pahala orang yang ngikutin dia sampai hari kiamat. Misalkan Baitul Izzah ini umurnya ditakdirin sama Allah bisa bertahan 500 tahun. Ente sekarang uswatun hasanah, pelatihan yang pertama, ente buat program-program yang bisa bikin pondok maju, yang bisa bikin anak-anak tambah taat, yang bisa bikin orang-orang ini jadi betah dan senang. Itu kalau ente lakukan itu, dan itu jalan selama 500 tahun dapat pahalanya, walaupun ente udah di dalam kubur. Tapi ingat juga, Nabi terusin, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menanam, orang yang membuat sesuatu yang jelek, contohnya nanti tukang langgar, diikutin sama orang, falahu wizruha, dia dapat dosa, wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa yang mengamalkan sampai hari kiamat. Kita nggak pernah tahu Baitul Izzah ini sampai tahun berapa bakal ada. Tapi yang aneh harapin bukan besok. Allah nggak nyuruh kita sholat untuk besok, tapi Allah nyuruh sholat kalau udah masuk waktunya kita harus sholat. Maksudnya apa? Anda pengen dari pengurus yang pertama ini jadi contoh yang terbaik, jadi tempat yang terbaik, jadi wadah yang terbaik. Kalau ente berbuat baik, kagak usah mikirin nantinya ane bakal dapat apa. Yang penting, katanya di dalam Islam yang penting apa? Orang baik bakal mendapatkan kebaikan yang nggak pernah dia bayangkan. Jadi ane berharap dari pelantikan ini, mudah-mudahan ini satu langkah yang pasti. Setelah dilantik ini, ente harus punya tujuan yang benar, harus punya maksud yang benar. Gimana caranya dengan pengurus ente bisa ngajak orang baik? Gimana caranya dengan pengurusan ente bisa ngajak orang untuk taat? Jadi mudah-mudahan selesai dari sini. Ini bukan selesai dari sini episode Ketawa TV, bukan. Ente catat setiap bagian harus punya tujuan, setiap tujuan harus punya evaluasi, setiap evaluasi harus punya masukan. Kalau hidup udah kayak gitu tuh, hidup udah punya tujuan. Sebenarnya orang malas tuh orang apa sih? Orang malas cuma satu, orang yang gak punya tujuan. Kalau orang udah punya tujuan, dia bakal nih tujuannya buat pondok bersih. Dia bakal muter-muter. Tapi orang yang gak punya tujuan mau ngapain? Mau kerja apa? Bingung kan? Nanti buat tujuan-tujuannya, itu yang namanya proker. Dan nanti di proker itu program kerja, ente buat setiap program itu punya tujuan yang bagus. Kalau punya tujuan yang bagus, diikutin sama orang, tidur dapat pahala. Orang tujuan milih ya, sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.